Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengunjungi IWAS alias Agus penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram. Mensos memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai difabel terpenuhi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik ya. Sebatas itu saya tanya. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi, dia mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi periksa IWAS alias Agus tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di Mataram. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan. Iwayan Agus Suwartama alias Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram mendatangi Mapolda NTB. Didampingi ibu kandungnya, Agus datang untuk diperiksa penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB. 16 pengacara turut mendampingi dan siap memberikan pembelaan kepada Agus. Rencananya hari ini Polda NTB juga akan menggelar rekonstruksi pelecehan seksual dalam rangka melengkapi berkas perkara ke kejaksaan. Dan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB. Berapa jam diperiksa? Ya dari jam 10 ya. Ya ini udah sampai jam. Mana ada kendala teknis listriknya padam. Ya. Setelah ini apa agendanya besok, Pak? Masih lanjutan pemeriksaan. Kemudian ada agenda rekonstruksi yang kami dapat informasi di jaksa. Dari penyidik baru. Kapan tuh? Besok. Besok Jam 8. Ada berapa pengacara yang mendampingi? Sejauh ini kami. Sementara itu berkas perkara IWAS atau Agus masih belum lengkap. Menurut pihak kejaksaan, jumlah korban yang tertera dalam berkas perkara belum sesuai dengan yang terungkap oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dari media ramai bahwa ada posko pengaduan terhadap korban-korban IWAS, itu kurang lebih sudah belasan. Namun demikian masih dalam berkas perkara karena dari awal itu